Halo guys, balik lagi di Biologi 5 dan sekarang kita bakal bahas soal UTBK tahun 2015. Oke, buat teman-teman yang mau latihan soal bisa di-pause dulu setiap pembahasannya biar kalian bisa jawab dulu soalnya biar tahu kalian tuh udah paham atau belum terhadap soal tersebut. Oke, kita mulai dari nomor 46. Jenis hewan yang memiliki kesesuaian antara kelas dan tempat hidupnya adalah. Nah, di sini ada kelasnya gitu ya, dan sini ada tempat hidupnya. Oke, kita mulai dari pesut. Pesut bener nggak ada di Kalimantan? Bener ya, pesut ada di Kalimantan. Kasuari ada di mana? Kasuari itu ada di Papua. Papua ya, Papua. Terus anaconda di mana? Anaconda di Kalimantan. Buat teman-teman yang pernah nonton film Anaconda, tuh itu adanya di Kalimantan ya. Nah, terus ada Tarsius. Tarsius itu di mana? Sulawesi ya. Ini bener ya. Aves atau Maleo. Maleo itu ada di mana? Sulawesi juga ya. Sulawesi. Nah, terus kalau penyu hijau di mana? Penyu hijau ini di Lautan Lepas. Tuh, nah ini kayak tersebar gitu kalau penyu hijau. Jadi nggak cuman di beberapa pulau aja gitu. Nah, oke. Nah, jadi jawabannya di sini bisa ada kombinasi dari 1, 3, 4 sama 5. Coba kita cek dari 14, 14. Oke, ada. Terus 16, 16. Ini salah ya. Nggak ada. 24, 2 dan 4. Ini juga nggak ada. 2 dan 5 juga nggak ada. 3 dan 6 nggak ada juga. Ini salah. Oke, berarti jawabannya adalah yang A ya. Oke, kita lanjut ke nomor 47. Berikut ini adalah pasangan yang benar antara mikroorganisme prokaryotik dan perannya dalam kehidupan manusia. Kecuali. Oke, kita pastiin dulu. Pertama, Clostridium botulinum, penghasil toksik. Benar apa salah? Ini benar ya. Tuh, Lactobacillus bulgaricus sebagai probiotik. Ini benar apa salah? Bener juga. Ini Lactobacillus. Ini sering banget Lactobacillus nih jadi sebagai probiotik ya, kayak di Yakult tuh misalnya. Itu Lactobacillus juga. Oke, terus selanjutnya ada Streptomyces colicolor, penghasil antibiotik. Bener nggak? Bener. Oke. Terus Candida albicans, penyebab keputihan pada wanita. Bener apa salah? Bener juga. Mungkin teman-teman kalau pengen ngafalin ini bisa ngeliat ini ya. Ini albican, dari kata albi, mirip kayak albino gitu ya. Albino artinya apa? Penyakit yang putih juga ya. Penyakit anak yang akhirnya kulitnya putih, kehilangan pigmen warnanya gitu. Nah, jadi sama. Ini juga Candida albicans ini menyebabkan keputihan pada wanita gitu. Oke, kita lanjut yang terakhir, Pseudomonas aeruginosa, pendegradasi limbah organik. Bener apa salah? Ini salah. Kenapa? Karena Pseudomonas ini dia adalah bakteri yang menyebabkan penyakit pneumonia. Gitu. Jadi ini penyebab penyakit. Apakah dia bisa mendegradasi limbah? Bisa. Jadi sebenarnya bisa dia menyebabkan mendegradasi limbah. Cuman limbah yang didegradasi bukan limbah organik. Ini salah. Tapi limbah non organik. Jadi setelah saya cari-cari di beberapa artikel gitu ya, ternyata dia bisa mendegradasi limbah, tapi dia tuh bisanya mendegradasi aluminium atau zinc yang udah saya temukan gitu. Mungkin bisa ada beberapa yang lain, tapi yang saya temukan sejauh ini 2 gitu. Jadi ini bukan limbah organik. Nah, makanya salah ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjut ke nomor 48. Pernyataan manakah yang tepat mengenai mekanisme kerja jaringan otot? Otot lurik bekerja lambat dalam menanggapi rangsang. Otot jantung bekerja cepat dalam menanggapi rangsang. Otot serat lintang bersifat involuntir. Otot jantung bersifat involuntir. Otot polos bersifat voluntir. Nah, oke, jadi di sini ada
tabelnya ya, dari indikatornya, ciri-cirinya gitu ya, bentuk, inti sel, cara kerja, tempat, tanggapan. Nah, jadi volunteer atau involunteer itu artinya sadar atau tidak sadar. Sadar itu volunteer, involunteer itu tidak sadar. Kita lihat pernyataan pertama, otot lurik bekerja lambat dalam menanggapi rangsang. Ini lurik ya, ini kerjanya cepat ya, jadi ini salah. Otot jantung bekerja cepat dalam menanggapi rangsang. Ini otot jantung, kerjanya lambat, ini juga salah. Otot serat lintang bersifat involunteer. Otot serat itu otot lurik, bersifat involunteer. Sedangkan di sini volunteer ya, berarti ini salah. Otot jantung bersifat involunteer. Ini otot jantung involunteer. Oke, ini bener ya. Coba kita yang cek yang E. Otot polos bersifat volunteer. Otot polos involunteer. Berarti ini salah. Nah, berarti bener ya. Jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke nomor 49. Urutan yang benar mengenai proses masuknya oksigen menuju ke sel tubuh insekta. Contoh gampangnya adalah belalang. Nah, jadi ini adalah belalang. Sini ada kantung udara, trakea, dan spirakel. Nah, spirakel tuh ini dekat banget sama permukaan kulit ya, gitu. Jadi udara tuh bisa masuk melewati spirakel. Nah, kalau diperbesar ini bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, kita lihat di sini ada spirakel, teman-teman. Ini spirakelnya yang ini. Udara masuk melalui spirakel. Ya. Terus kemana? Terus ke trakea. Nah, dari trakea akhirnya ke trakeola. Dari trakeola akhirnya ke sel tubuh. Tuh. Nah, berarti urutannya adalah spirakel. Oke, ini spirakel ya. Ada di antara B sama C. Terus kedua ada trakea. Oke, ini trakeol, kebalik. Selanjutnya ada trakeol, ini trakea, dan terakhir ada sel. Nah, berarti yang benar adalah yang B. Spirakel, trakea, trakeol, dan juga sel. Perhatikan skema pembentukan urin di bawah ini, berikut ini gitu ya. Darah, terus ke filtrat X, terus ke filtrat Y, terus ke urin. Urin sesungguhnya gitu ya. Proses yang terjadi pada nomor 3 adalah, nah kita harus tahu ya, ini ada proses apa aja nih. 1, 2, 3 ini. Nah, jadi di sini ada tabelnya, tabel yang biar memudahkan teman-teman untuk melihat prosesnya. Pertama ada proses filtrasi. Ada glomerulus. Jadi kan bentuknya tuh kurang lebih begini ya. Tuh, terus gini. Itu ya. Nah, ini glomerulus. Terus ini tubulus contortus proximal, ya kan? Terus ini tubulus contortus diksal. Nah, ini tahap pertama, ini filtrasi. Terus habis itu ini reabsorpsi. Dan di TKD ada augmentasi. Nah, darah itu masuk ke glomerulus, ya kan? Terus habis itu ke reabsorpsi dan akhirnya ke augmentasi dan akhirnya jadi urin. Darah yang masuk ke filtrasi akhirnya jadi urin primer, ya kan? Dari urin primer masuk ke proses reabsorpsi gitu ya, akhirnya menjadi urin sekunder. Nah, urin sekunder masuk tahap augmentasi, akhirnya jadi urin sesungguhnya gitu. Nah, berarti jawabannya adalah yang proses yang ketiga ini adalah yang D, augmentasi gitu. Lanjut ke nomor 51.
Petani buah biasanya melakukan pemeraman buah dengan cara mencampur buah matang dan buah yang belum matang. Buah yang matang mempengaruhi pematangan buah yang belum matang karena menghasilkan, kayaknya pertanyaan SMP kali ya, SMP. Ini gampang banget ya. Jadi tumbuhan tuh punya beberapa hormon. Ada auksin, ada giberelin, sitokinin, etilen, asam absisat, dormin, dan traumalin. Nah, jadi yang untuk bisa mematangkan buah itu adalah gas etilen. Gitu. Berarti ini jawabannya apa nih? Jawabannya yang D. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Pernyataan berikut yang benar mengenai fotorespirasi adalah. Nah, kita harus tahu ya, fotorespirasi itu artinya apa? Foto itu artinya apa? Cahaya. Respirasi, pernafasan, nafas. Berarti fotorespirasi adalah pernafasan menggunakan cahaya. Kayak gitu. Nah, di sini ada bentuk dari siklus fotorespirasi gitu ya, dimana akhirnya Rubisco yang kerjaannya itu untuk siklus gelap, ya kan? Yang awalnya itu bekerja untuk siklus gelap, akhirnya malah berikatan dengan oksigen gitu. Jadi kayak akhirnya dia bernafas gitu. Jadi tumbuhan itu dia menghirup oksigen dan akhirnya menghasilkan CO2 gitu ya. Yang awalnya dia fotosintesis gitu ya, menghasilkan O2, malah jadi kebalik gitu ya. Nah, hal ini diakibatkan karena apa? Karena CO2 itu kadarnya sedikit dan oksigen yang di udara kadarnya banyak. Jadi ketika stomata itu dia terbuka gitu ya, akhirnya oksigennya masuk. Dan Rubisco dia tuh kayak nggak pandang bulu gitu ya dalam melihat senyawa-senyawa yang masuk ke dalam stomata gitu. Akhirnya CO2 atau O2 akhirnya dia tetap berikatan kayak gitu. Kedua, proses fotorespirasi ini dipengaruhi sama suhu. Jadi semakin tinggi suhunya, semakin cepat juga gitu proses dari fotorespirasi ini kayak gitu. Nah, dan fotorespirasi ini terjadinya di tanaman C3, teman-teman. Jadi untuk C4 dia itu ada seludang pembuluh di mana si C4 ini akhirnya dia meminimalisasi proses fotorespirasi. CAM juga sama, stomatanya dibukanya malam hari. Akhirnya proses fotorespirasinya jadi lebih sedikit gitu. Bahkan bisa dikatakan nggak ada kalau CAM. Kalau C4 masih ada tapi sedikit banget. Dan yang banyak melakukan fotorespirasi itu adalah C3. Nah, sekarang kita lihat dari pilihan yang ada di sini. Pilihan pertama terjadi di kloroplas. Kita harus tahu reaksi gelap ini adanya di kloroplas. Reaksi terang juga di kloroplas. Intinya fotosintesis adanya di kloroplas gitu. Jadi ini benar ya. A benar. Kedua, B menyebabkan kenaikan hasil panen. Nah, teman-teman, hasil panen itu ditentukan oleh banyaknya senyawa-senyawa yang dibuat oleh proses fotosintesis, ya kan? Dimana fotosintesis ini menghasilkan apa? Oksigen tambah karbohidrat, ya kan? Atau glukosa lah istilahnya gitu. Tambah energi. Nah, jadi kalau seandainya terjadi fotorespirasi, si Rubisco ini dia nggak menghasilkan glukosa, tapi malah dioksidasi lagi gitu. Nah, jadi ini salah ya, yang B. Nah, selanjutnya merupakan karakteristik tumbuhan C3. Nah, tadi udah dijelasin ya, kalau tanaman ini tuh emang lebih banyaknya C3 yang mengalami proses fotorespirasi, meskipun C4 ada tapi sangat sedikit. Nah, berarti ini juga sebenarnya bisa dikatakan benar juga gitu. Jadi ini emang karakternya C3 gitu ya. Nah, terus yang keempat dimulai dari Rubisco memfiksasi CO2. Kalau CO2 berarti ini siklus gelap dong. Normal dong
gitu. Nah sedangkan fotorespirasi itu nggak normal, dia malah mengikat O2 gitu. Nah ini berarti ini salah. Terus ketiga, yang terakhir, terjadi setiap saat ketika temperatur lingkungan tinggi. Temperatur lingkungan tinggi itu mempengaruhi proses fotorespirasi. Jadi mungkin saya anggap ini bener ya, karena ini emang faktor dari proses fotorespirasi itu sendiri gitu. Nah jadi saya nggak tahu ini jawabannya apa gitu ya. Ini jawabannya apa nih? A, C, E gitu ya. Atau mungkin pertanyaannya akan tepat kalau seandainya gini kali ya. Pernyataan berikut yang benar mengenai fotorespirasi kecuali gitu. Terus di sini pilihannya 1, 2, 3, 4, 5. Nah gitu. Nah berarti jawabannya 2 dan 4. Berarti apa ini? Kalau 2 dan 4? C ya. Gitu. Oke, kebayang nggak? Jadi saya nggak tahu nih jawabannya apa, cuman saya udah jelasin sebisa mungkin ke teman-teman semua gitu ya, biar teman-teman tuh paham gitu. Gitu. Oke. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. DNA untai tunggal yang memiliki komposisi purin tertinggi adalah. Nah, kita harus tahu dulu basa nitrogen ini kebagi menjadi 2 gitu ya. Purin dan juga pirimidin. Purin terbagi menjadi 2, adenin dan guanin. Sedangkan pirimidin kebagi jadi 2 juga, timin dan sitosin. Nah, jadi kalau misalnya yang ditanya purinnya tertinggi, berarti yang kita cari adalah adenin dan guaninnya. Gitu. Oke, sekarang kita cek dari pilihan yang A. AG-nya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini ada 6. Yang B, 1, 2, 3, 4, 4. Yang C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Yang D, 1, 2, 3. 3 ya? 3. Yang E, 1, 2, 3, 4, 5. Nah gitu, jadi jawabannya adalah yang C. Oke gitu ya. Next. Perhatikan gambar berikut. Menurut teori evolusi, pernyataan berikut yang mendekati benar adalah. Nah kita lihat ininya ya, grafiknya ya, atau skemanya gitu, dimana di sini kelihatan bahwa orang utan, gorila, dan simpanse itu ada di satu rumpun yang sama gitu ya. Nah terus ada manusia juga. Terus akhirnya kita ternyata punya satu nenek moyang yang sama kayak gitu. Nah sekarang kita lihat di poin yang A, orang utan adalah nenek moyang dari manusia. Ini salah ya, karena nenek moyangnya beda lagi. Orang utan mah di sini gitu, keturunannya dari si nenek moyang ini gitu. Yang B, antara bangsa kera dan manusia terdapat fosil antara. Nggak tahu juga ya. Ini ada missing link nih. Ada missing link. Missing link tuh bisa jadi bener-bener emang nggak ada gitu. Emang langsung aja dari kera ke manusia bisa aja kan. Tapi dirasa ada gitu. Jadi ini salah ya. Nah selanjutnya ada missing link lebih menunjukkan kekerabatan gorila dan simpanse. Ini salah ya, karena missing link yang dimaksud ini ingin melihat kekerabatan bangsa kera dengan manusia gitu. Nah selanjutnya, bangsa kera dan manusia mempunyai nenek moyang yang sama. Nah ini bener ya, karena di sini ada si nenek moyangnya ini nih, yang dia punya anak, akhirnya anaknya gorila sama manusia gitu. Meskipun kita nggak tahu nenek moyangnya tuh bentuknya seperti apa ya, mungkin mirip juga gitu. Nah, terus coba kita lihat yang gorila memiliki nenek moyang yang berbeda dengan nenek moyang manusia. Justru sama ya kalau berdasarkan skema ini, karena ini arahnya ke satu nenek moyang yang sama. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Gitu.
Lanjut nomor 55. Peran rekayasa genetik lebih ditujukan pada peningkatan kualitas produk, misalnya kedelai, jagung, kanola, dan kapas. Sebagian anggota masyarakat menolak kehadiran produk rekayasa genetik karena ini ada kata kuncinya ya, menolak. Jadi orang itu menolak karena ada hal buruk kan, pasti ada hal buruk. Nah, berarti kita pakai logika aja nih. Apa aja sih hal-hal buruk yang mungkin bisa terjadi ketika ada proses atau produk rekayasa genetik gitu ya. Pertama, teknik budidaya sangat sulit. Sebenarnya sulit atau enggak tuh relatif. Dan kedua, asalkan produknya emang baik, kenapa enggak? Kayak gitu, ya nggak sih? Gitu, jadi ini salah ya. Kedua, ketersediaan benih tidak kontinu. Justru proses rekayasa genetik bisa jadi proses yang bisa menghasilkan benih secara berkualitas dan bisa konsisten gitu ya, dan bisa terus menerus gitu ya harapannya. Jadi ini salah juga. C, perubahan pengelolaan pasca panen. Ini sebenarnya pasca panen tuh nggak berbeda jauh ya kalau pasca panen, karena ketika kita pengen mengubah sebuah produk pertanian, biasanya yang direkayasa itu kan genetiknya gitu ya. Jadi emang sebelum tumbuh udah direkayasa gitu. Dan ketika tumbuh biasanya ini nggak ada perbedaan yang signifikan dari segi pasca panennya kayak gitu. Jadi ketika misalnya panen semangka atau panen jambu, ya diawetinnya tuh ya nggak beda jauh gitu ya. Selanjutnya, tidak sesuai ditanam di daerah tropis. Enggak juga ya. Maksudnya ya tergantung gitu. Ada yang dicocokin di tropis, ada yang di subtropis gitu ya. Itu tergantung produk dan jenis pertanian apa yang diubah gitu ya. Dan yang terakhir, isu keamanan produk bagi kesehatan. Nah, ini jadi salah satu isu yang naik gitu ya di isu rekayasa genetik, di mana ada beberapa produk yang akhirnya membuat alergi gitu, atau bahkan ada yang takut ketika makan produk-produk transgenik itu jadi bermutasi gitu ya tubuhnya ya, gitu. Jadi akhirnya orang-orang jadi takut gitu dengan mengkonsumsi produk rekayasa genetik gitu. Jadi jawabannya adalah yang 56. Kitosan merupakan bahan pengawet makanan yang dapat dipakai sebagai pengganti formalin. Formalin itu buat apa sih? Buat pengawetan ya. Buat mayat biasanya. Nah, ini dipakai buat makanan. Bener nggak nih? Nah, jadi di sini ada bentuk kitosan nih. Nah, ini kitosan dan ini adalah bahan-bahan dasarnya, yaitu dari kerang gitu. Nah, jadi ketika kita baca sebabnya nih, kitosan merupakan produk turunan lignin dari limbah pengolahan udang dan kerang. Ini benar. Apakah bisa jadi pengawet? Bisa. Gitu. Apakah berhubungan? Berhubungan. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah yang A. 57. Sistem pembuluh limfa berfungsi mengembalikan cairan limfa dari ruangan antar sel ke sistem sirkulasi. Sebab cairan limfa yang diangkut ke dalam sistem sirkulasi mengandung sel darah merah yang berfungsi mengikat oksigen. Nah, ini adalah bentuk dari sistem pembuluh limfa yang warna hijau nih. Yang warna hijau ya. Gitu. Kita lihat. Jadi di sini pernyataan pertama, sistem pembuluh limfa berfungsi mengembalikan cairan limfa dari ruangan antar sel ke sistem sirkulasi. Ini benar ya. Jadi dari kapiler-kapiler limfa yang ada di berbagai jaringan tubuh gitu ya, akhirnya mengarah ke sirkulasi, ke tempat darah mengalir gitu ya. Oke, jadi ini benar. Terus sebab cairan limfa yang diangkut ke dalam sistem sirkulasi mengandung sel darah merah yang berfungsi mengikat oksigen. Nah, kita lihat di sini. Arahnya limfa ini masuknya ke vena. Terus dari vena akhirnya ke jaringan tubuh, dari jaringan tubuh balik lagi ke saluran limfa, terus balik lagi ke vena. Jadi limfa itu
dia nggak menyentuh daerah yang kaya akan oksigen. Kan. Jadi limfa tuh nggak menyerang daerah ini gitu. Nah, berarti ini salah. Ya kan? Tuh. Nah, berarti jawabannya adalah benar dan salah. Benar salah berarti C. Gitu. Oke, gitu ya. Kita lanjut ke nomor 58. Terjadinya eutrofikasi di perairan dapat 1. Menghasilkan terlalu banyak oksigen, 2. Meningkatkan pertumbuhan alga, 3. Meningkatkan oksigen terlarut, 4. Menyebabkan kematian ikan. Nah, kita harus tahu dulu eutrofikasi itu apa sih? Nah, jadi teman-teman tahu danau eutrofik? Berarti kan dia kayak nutrisi ya. Kayak nutrisi. Positif nggak ini? Positif. Tapi proses eutrofikasi ini proses pemberian perairan gitu ya, lahan perairan dengan pupuk pertanian, sehingga nutrisinya banyak, cuman kebanyakan, akhirnya dampaknya negatif gitu ya. Ini punya dampak buruk gitu. Nah, jadi akhirnya si danau tersebut gitu ya dipenuhi nutrisi dan akhirnya terjadi pertumbuhan alga yang sangat pesat. Nah, jadi kurang lebih gambarnya bakal kayak gini nih, yang warna hijau-hijau ini alga nih. Ini alga. Nah, hal ini membuat akhirnya si lapisan perairan yang paling atas itu tuh ditutupin sama alga gitu. Karena ditutupin, akhirnya oksigen di bawah perairannya itu jadi berkurang gitu, karena oksigennya dipakai dengan pernafasan ikan gitu ya, terus dipakai entah dengan hewan-hewan lain, hewan-hewan yang ada di perairan itu gitu ya, sedangkan nggak ada proses pertukaran udara yang baik gitu ya, karena ditutupin sama alganya gitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya oksigen terlarutnya sedikit, justru berkurang gitu, O2-nya berkurang. Nah, sekarang kita lihat pilihan dari keempat statement di sini. Pertama, menghasilkan terlalu banyak oksigen. Ini salah ya. Jadi meskipun fitoplankton istilahnya penghasil oksigen gitu ya, tapi mungkin dia menghasilkannya cuma lapisan paling atasnya aja gitu. Sedangkan paling bawahnya malah jadi nggak ada oksigen gara-gara bener-bener nggak ada cahaya yang masuk. Dan kadang biasanya kalau perairan yang banyak alganya itu dia istilahnya udah statis lah, nggak ada pergerakan sama sekali gitu. Terus kedua, meningkatkan pertumbuhan alga. Ini bener ya, alga tumbuh gitu, cuman akhirnya jadi kurang baik buat lingkungannya. Ketiga, meningkatkan oksigen terlarut. Ini salah ya gitu. Yang keempat, menyebabkan kematian ikan gitu. Ini betul, karena oksigennya akhirnya berkurang, ikan nggak bisa nafas, dan akhirnya ikannya pun mati. Tuh, berarti jawabannya adalah 2 dan 4. 2 dan 4 itu berarti yang C. Oke. Lanjut ke nomor 59. Urutan tahap metabolisme glukosa menjadi CO2, H2O, dan ATP adalah. Nah, jadi ini adalah proses dari metabolisme glukosa gitu ya. Ini pemecahan glukosa menjadi energi gitu ya. Nah, di sini ada glikolisis. Terus sebenarnya di antara glikolisis sama siklus Krebs ini ada yang namanya dekarboksilasi oksidatif. Nah, di mana DO ini mengubah asam piruvat menjadi asetil-CoA. Nah, terus asetil-CoA masuk ke siklus Krebs. Dan dari siklus Krebs menghasilkan ATP, NADH, FADH2, dan akhirnya masuk ke transport elektron, dan dari transport elektron menghasilkan ATP lagi.
Nah, kita lihat pilihannya di sini. Glikolisis, beta oksida, dekarboksilasi asam ketokarboksilat, dan siklus asam sitrat. Ini salah ya. B. Glikogeogenesis, siklus. Ini genesis aja udah salah. Genesis itu berarti kan proses pembentukan. Nah, jadi akhirnya ya ini udah salah gitu. Bukan pencernaan justru. Gitu. Selanjutnya, glikolisis, dekarboksilasi asam pirufat, asam sitrat, fosforilasi oksidatif. Ini bener ya. Pertama, siklus Krebs itu sama dengan siklus asam sitrat. 2. Transport elektron sama dengan fosforilasi oksidatif. Gitu. Jadi yang ini benar. Bawahnya genesis lagi ini salah. Terus deaminasi oksidatif juga salah. Ya, jadi jawabannya yang C. Nomor terakhir. Kromosom memiliki sentromer yang berperan sebagai. Nah, kita harus tahu dulu sentromer ya. Nah, kita harus tahu dulu namanya itu sentromer. Dari kata center yang berarti pusat. Nah, jadi dia memusatkan kromosom sehingga kromosom itu dia punya bentuk yang tetap gitu ya, dan dia nggak kemana-mana gitu. Jadi ketika dia udah memadat, dia juga punya titik tumpunya lah istilahnya gitu, titik menempelnya gitu. Nah, terus kita tahu juga gitu ya bahwa kromosom ini penting banget dari proses penggabungan atau pembelahan sel gitu. Ini penting banget gitu, makanya ini nggak boleh dirusak oleh enzim atau hormon apapun. Nah, sekarang kita lihat dari pilihan-pilihannya. Pertama, pengikat kromosom. Ini benar ya. Ini benar. Karena kalau misalnya nggak ada sentromer mungkin susah gitu ya untuk bisa memadat. Kedua, pelindung dari nuklease. Nuklease ini dia enzim restriksi, dia untuk memotong DNA. Jadi kalau misalnya ada DNA yang kayak gini, dengan ada nuklease tuh dia bisa memotong gitu. Nah, terus selanjutnya ada jangkar ketika sitokinesis. Nah, sitokinesis itu sebenarnya intinya ya, artinya itu pembelahan sel. Jadi dia kayak istilah umum dari proses pembelahan sel gitu. Nah, jadi mungkin teman-teman tahu ketika misalnya ada inti sel, terus di sini ada sentriol gitu ya. Terus ada benang spindle kan. Nah, terus ada kromosomnya. Nah, si kromosom ini ketika nempel di benang spindle dia menggunakan sentromer gitu. Atau di dekat sini tuh ada lagi bagiannya emang nempel juga sama sentromer, namanya kinetokor gitu. Jadi masih satu bagian lah yang fungsinya untuk bisa menjadi jangkar ketika pembelahan sel gitu. Nah, ini bener ya. Nah, terus yang keempat, jangkar benang spindle ketika telofase. Telofase. Sebenarnya ini kurang tepat ya. Karena sebenarnya jangkar kan tadi bahasannya di kromosom gitu ya. Sedangkan kalau ini jangkar benang spindle, mungkin yang membuat benang spindle itu punya pusat gitu ya di berbagai kutub, itu namanya bukan sentromer tapi sentriol. Tuh. Gitu. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3 itu berarti apa? 1, 2, 3 berarti dia A. Oke, gitu ya. Beres. Oke, thanks for watching. Bisa di like dan subscribe buat ngedukung channel ini. Bye.